Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Penelitian Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Gilang Permana, STB 501, Prodi Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Ini Pak, saya akan menerangkan konsep pokok filsafat. Konsep filsafat terdiri dari kata filosofia. Terjadi dari kata philo dan sofia. Philo artinya cinta, sofia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat boleh diartikan cinta kepada kebijaksanaan atau ingin mengerti secara mendalam. Dan filosofi menurut Plato adalah filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Pengertian filsafat. Filsafat adalah keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan dengan berbagai usaha yang dapat dilakukan, berbagai metode atau cara yang dapat ditemukan, berbagai sumber bahan kajian yang dapat diselidikinya, serta berbagai target hasil usaha yang diharapkannya. Asal mula filsafat ada 4, yaitu satu, ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan yang keempat ada keraguan. Ada beberapa sifat dasar dari filsafat, yaitu berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis, menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, berusaha untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Berpikir sistematis, rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Berpikir kritis, kemauan yang terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Berpikir kritis tidak akan mudah menggenggam suatu kebenaran sebelum kebenaran itu benar-benar diuji terlebih dahulu. Berupaya mencari asas menemukan esensi suatu realitas, berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Memburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Berusaha memperoleh kejelasan, berupaya mendapat kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Objek filsafat. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, ya, baik yang konkret maupun abstrak, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Objek formal yaitu sifat penelitian yang mendalam, tidak hanya sebatas penelitian yang empiris, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Metode filsafat ada 3, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga dialektika. Peranan filsafat ada 3, yaitu menjadi pendobrak, menjadi pembebas, dan menjadi pembimbing. Saya akan membahas intisari tentang filsafat ilmu pengetahuan. Definisi filsafat ilmu pengetahuan yaitu telah usaha pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan itu tersebut. Yang kedua adalah objek materialnya. Objek material adalah ilmu pengetahuan itu, dan yang terakhir objek formal yaitu filsafat itu sendiri. Pembahasan filosofis terhadap ilmu pengetahuan berarti membahas secara rasional, objektif, radikal, atau mendalam, dan menyeluruh, yang intinya untuk memperoleh pemahaman yang mendasar, menyeluruh, dan lengkap, kebenarannya tidak diragukan atau yang berupa fakta. Dasar pembahasan filosofis terhadap ilmu pengetahuan ada 3. Yang pertama ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Konsep ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada hakikat pengetahuan. Tujuan kegiatan ilmiah. Tujuannya adalah untuk manusia sebagai makhluk hidup berpikir terdorong untuk mencari jawaban atau pemecahannya. Tujuan kegiatan berpikir ini adalah untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang dalam, serta semakin meluas dalam kaitannya kebenaran yang dapat diandalkan sebagai jawaban. Jenis kebenaran ada 4. Yang pertama ada dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Yang ketiga ada dasar bidang atau lingkup kehidupan. Yang keempat ada dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperoleh. Teori kebenaran ada 4. Yang pertama kebenaran korespondensi, yaitu adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataannya. Yang kedua ada kebenaran koherensi, yaitu dalam kesesuaian antara pernyataan atau proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Kebenaran pragmatis, yang kebenaran ini adalah sama artinya dengan kegunaan. Jadi, pernyataan atau hipotesis yang benar adalah yang berguna. Yang terakhir ada kebenaran performatif, yaitu satu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan ini menciptakan realitas. Di sini saya akan membahas tentang intisari sejarah dan paradigma penghukuman. Anisma atau penghukuman dapat didefinisikan sebagai
pengenaan yang diotorisasi oleh berbagai bentuk perampasan kebebasan, sumber daya, atau bahkan kehidupan pada seseorang yang hanya dihukum karena pelanggaran hukum pidana. Eh, Zaman dulu ada beberapa kode hukuman tertulis. Yang pertama ada kode Hammurabi pada tahun 1780. Itu ada mozaik, kode mozaik sebelum abad 16 sampai 13. Yang ketiga ada The Draculaw tahun 629. Yang keempat ada The Law of the 12 Tables. Yang kelima ada The Magna Carta atau The Great Charter. Cara penghukuman. Bentuk penghukuman ada yang pertama ada pembalasan. Eyes for eyes and tooth for tooth or life for life. Hutang pas paci nyaur pati, hutang loro nyaur loro. Suatu perbuatan pidana diselesaikan dengan cara yang sama. Yang berarti jika zaman dahulu ada perbuatan yang semisal mencuri, hukumannya adalah dengan potong tangan, yaitu dengan mata dibelas mata, hidung dibelas hidung. Itu ada ganti rugi. Suatu perbuatan pidana diselesaikan dengan memberi ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Seperti jika ada kecelakaan, biasanya diganti rugi dengan uang untuk berobat ke rumah sakit atau dan sebagainya. Paradigma penghukuman. Paradigma diartikan sebagai cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang dapat digunakan dalam menanggapi suatu permasalahan. Paradigma penghukuman di sini maksudnya yakni melaksanakan hukuman penjara berdasarkan sistem Pennsylvania dan Auburn, serta sistem nilai dan progresif. Menurut R.A. Kuesnen pada 1961, penjara ada karena sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan, malah belum ada penjara. Pidana hilang kemerdekaan dengan dipenjara, maka narapidana harus berada di dalam penjara dalam jangka waktu tertentu hingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk. Di sini saya akan membahas intisari tentang tujuan dan rasionalitas penghukuman. Tujuan dan rasionalitas penghukuman. Menurut Profesor Sudarto menyebutkan bahwa pemidanaan merupakan anonim dari penghukuman, yang artinya menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Pemidanaan merupakan suatu mekanisme hukum yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan. Yang pertama ada absolut atau retributive teori. Pelaku kejahatan sebagai orang yang merugikan masyarakat atau negara demi fairness atau harus segera direspon dengan pembalasan yang setimpal. Sehingga tujuan pemidanaan untuk memberikan pembalasan dan mengembalikan keuntungan bagi masyarakat atau negara. Yang kedua ada deterrence teori, yaitu pelaku kejahatan sebagai orang bersalah yang harus diberikan penjaraan, sehingga tujuan pemidanaan agar tidak dapat diulangi kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Yang ketiga ada relatif atau rehabilitation teori, pelaku kejahatan sebagai orang yang harus ditolong karena adanya penyakit sosial, kejiwaan atau penyimpangan, sehingga tujuan pemidanaan untuk mereformasi atau memperbaiki atau membina pelaku tersebut. Tujuan pemidanaan. Menurut pasal 51, pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana tersebut. Menurut pasal 52, pemidanaan tidak dimasukkan untuk merendahkan martabat manusia.